Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran biologi, yang mana hari ini kita akan belajar tentang ancaman dan pelestarian keanekaragaman makhluk hidup. Nah, tapi sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Saya meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Setelah itu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Untuk silakan untuk menyanyi. Untuk hari ini, sebelum memulai proses pembelajaran, kita akan mengecek kehadiran kalian. Untuk hari ini siapa yang nggak masuk? Hadir semua ya. Iya, kalau hadir semua, berarti kehadiran hari ini 100% sudah dihadiri oleh semua siswa. Terus untuk memastikan kesiapan kalian menerima proses pembelajaran, Bapak akan melakukan tes diagnostik. Apa itu tes diagnostik? Tes diagnostik adalah sebuah tes untuk memeriksa psikologis kalian. Apakah hari ini kalian senang? Apakah hari ini kalian sedih? Atau hari ini kalian mendung atau cerah? Nah, itu. Petunjuknya adalah lingkari emoji ini, emoji yang ada di kartu gambar ini sesuai dengan mood kalian hari ini, ya. Ada pertanyaan? Ya. Jadi di sini ada berbagai macam emoji. Ya, boleh pilihnya boleh banyak, boleh. Tapi jangan semuanya dilingkari ya. Oke, Bapak akan periksa. Ini bagus. Catat. Ya, bagus. Oke, bagus. Yang ini. Ya, bagus. Oke, bagus. Oke, kasih aplaus untuk kalian semua.
ikuti yang saya katakan ya. Ikuti yang saya katakan. Karena kita belajar tentang keanekaragaman hayati, ancaman dan pelestariannya yang tentunya berhubungan dengan aktivitas manusia, flora dan fauna, maka saya akan menyebutkan sebuah kata yang kalian harus ikuti ya. Ikuti kata saya ya. Ayam, bebek, ayam, bebek, ayam, bebek. Berapa ayamnya? Oke, berarti konsentrasi kalian bagus. Kasih aplaus untuk kalian. Apa yang dilihat di slide tersebut? Orang yang mengangkat kayu, bambu, apa lagi? Rotan, ya. Kira-kira 5 atau 10, 20 tahun yang lalu berbeda nggak dengan lingkungan kita sekarang? Apa bedanya? Ya, angkat tangan. Ya. Lebih asri. Ada lagi perbedaan ya. Hutan dulu yang sangat lebat. Ada lagi? Bagus. Ada lagi perbedaan lingkungan kita yang sekarang dibandingkan 10, 15, 20 tahun yang lalu ya. Sekarang banyak hutan yang semakin gundul. Bagus. Jadi sekarang kondisi kita hari ini, lingkungan sekitar kita sudah mengalami degradasi yang sangat berat. Jadi lingkungan mulai dulu itu hijau, semua hutan banyak, terus suplai air banyak. Sekarang apa yang terjadi? Ketika hutan gundul, apa yang terjadi? Satu, bencana alam. Yang kedua, kekurangan air karena fungsi hutan yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air itu tidak ada, maka airnya langsung nih dari gunung langsung turun ke bawah, jadi tidak menyimpan lagi. Makanya di sekitar lingkungan kita sekarang itu mengalami krisis air. Itulah fungsi hutan yang ada di gambar ini. Seperti apa yang Bapak tanyakan tadi kepada kalian, lingkungan kita sudah berubah tidak? Ternyata sudah berubah. Nah, inilah videonya. Diambil dari YouTube. Ini adalah kondisi hutan kita dahulu, 50 tahun dahulu. Tidak bisa mengembalikan istilah jika setiap pohon telah ditebang dan hutan terakhir Sudah lama. Apa yang dapat diambil dari video di atas? Apa yang bisa diambil? Apa yang bisa diambil dari video di atas? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yuk. Siapa? kerusakan bumi. Hah? Jadi kan kalau hutannya gundul itu jadi globalisasi itu makin parah gitu Pak. Terus? Udaranya makin panas. Kan di situ juga tadi ada bilang kalau hutan tuh kayak membersihkan udara gitu ya Pak. Jadi kalau nggak ada hutan kan jadi kayak banyak polusi gitu. Banyak polusi. Iya. Bagus.
kita masih beruntung tinggal di wilayah Kalimantan. Dibandingkan dengan pulau-pulau lain seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, di sana kering. Jadi kita masih bersyukur di sini masih diberi hutan, diberi banyak-banyak pohon, flora dan fauna yang masih melimpah. Kita masih harus sangat-sangat bersyukur untuk menunjang kehidupan kita. Terus Bapak punya sebuah gambar. Apa gambar itu? Hah? Harimau mengejar rusa. Menurut kalian, manakah yang lebih cepat antara rusa dengan harimau? Rusa. Cepat? Rusa. Oke, kita lihat ya. Apakah yang terjadi? Apakah rusanya bisa ditangkap oleh harimau atau tidak? Padahal kecepatannya mereka berbeda. Kenapa? Kenapa? Padahal cepat rusa daripada harimau. Kenapa rusanya bisa ketangkap, bisa kemakan? Karena rusanya lemah. Karena rusanya lemah dan si singa tadi itu mengendap pelan-pelan lalu merekam rusanya. Oke, ini adalah masalah mental. Ketika kalian selalu khawatir, selalu melihat ke belakang, maka kalian tidak akan fokus ke depan. Jadi musuh-musuh kalian, ketika kalian tidak fokus, maka akan cepat membunuh kalian atau melampaui kalian. Jadi ketika kalian belajar, tetap harus fokus kepada tujuan, fokus kepada hasil, fokus kepada proses, supaya apa? Supaya tujuan kalian, cita-cita kalian nanti tercapai. Jadi kalian jangan seperti rusa, tetaplah fokus seperti harimau yang tetap fokus mengejar mangsanya hingga dapat. Jatuh sekali nggak apa-apa, bangkit lagi. Jatuh 2 kali, bangkit lagi. Jatuh 99 kali, bangkit lagi. Tapi ketika 1 kali bangkit lagi, ke 100 kali kalian berhasil, maka kesuksesan akan berada di tangan kalian. Maka itu ditunjukkan oleh harimau tersebut ketika menangkap rusa. Jadi intinya kalian harus fokus dalam belajar. Ya. Terus setelah tujuan pembelajaran hari ini ya, tujuan pada proses pembelajaran hari ini yang pertama. Nah ini, silakan dibaca. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai. Terus penilaian apakah yang dinilai hari ini? Penilaian apakah yang dinilai hari ini? Yang pertama apa? Jadi nanti Bapak akan memberikan sebuah video satu yang harus kalian analisis seperti video yang pertama tadi, dianalisis apakah masalah yang terjadi di situ, penyebabnya apa, bagaimana prosesnya. Yang kedua, ya, jadi dari setiap masalah yang ada di video itu dicarikan solusinya. Kalian nanti mencari solusi. Yang ketiga, diskusi. Ya, jadi keaktifan saat diskusi itu menjadi ranah penilaian yang penting. Jadi ketika diskusi
jangan tidak aktif. Aktiflah untuk mencapai target yang sesuai. Terus ya, keaktifan saat presentasi. Jadi ketika kalian nanti ada yang presentasi per kelompok, jangan hanya yang membacakan materi saja yang aktif, tapi ketika nanti presentasi ada pertanyaan itu segera dijawab, rata yang jawab. Jadi jangan terfokus pada satu teman saja. Terus ya, kuis itu pasti akan diberikan sebagai hasil dari kita belajar hari ini. Apa ini? Ya. Dibaca. Buat kegiatan pertambangan. Ya, Bu. Nah, kita sampai pada yang ke-9. Fokus kita hari ini pada item yang ke-9 ya. Item ke-9 yang menyebabkan ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup. Keanekaragaman hayati yang ada. Nah, ini adalah peta. Ini adalah peta dari Indonesia yang dimana terjadi semua kerusakan alam, semua pencemaran akibat aktivitas manusia yang secara berlebihan. Nah itu. Terus dicermati petanya, banyak di seluruh dari Sabang sampai Merauke tidak luput dari aktivitas kegiatan manusia. Apa ini? Ya. Ini video tentang ya, dari judulnya kita sudah tahu. Dari judulnya sudah tahu apa yang harus kita analisis nantinya. Ya, silakan disimak. Ini diambil dari YouTube juga sebagai analisis masalah yang nanti harus kalian kerjakan. Yang kalau setelah tambang ini yang sudah tidak ada jejaknya lagi itu pada itu sudah tidak ada lagi. Nah, dari video tersebut ada beberapa langkah yang harus kalian kerjakan. Apa? Ya. Selanjutnya. Selanjutnya. Ya, ini adalah langkah-langkah yang harus kalian kerjakan. Kalian kerjakan hari ini, yaitu dengan menganalisis video yang sudah kalian tonton tadi melalui sebuah LKPD. Nah, sekarang Bapak akan bagikan LKPD-nya masing-masing kelompok. Jadi dari video tadi dianalisis, terus dituangkan hasilnya, dicari hipotesisnya, dituangkan dalam LKPD, dan ada nanti langsung ada berbagi peran ya, berbagi tugas dalam kelompok. Ada yang mengerjakan LKPD sekalian diskusi, ada yang menuangkan hasil LKPD tersebut ke dalam slide PowerPoint yang akan kalian presentasikan nanti. Ya, oke. Akan Bapak bagikan LKPD-nya. Ya, untuk pengerjaan LKPD yang pertama ditulis
namanya dulu, nama kelompoknya dulu, anggotanya siapa saja ditulis. Untuk mempercepat, dibagi saja tuh masing-masing lembar LKPD-nya itu kan ada berbagai macam. Ada berbagai LKPD-nya itu ada berbagai lembar. Nah itu dibagikan, dikerjakan secara berkelompok melalui proses diskusi, ya, dikerjakan. Ya. Ini kan ada untuk analisis pembuatan dari pembuatan grafik itu bagaimana? Oh ya. Oke, bagus. Tesis atau jawaban sementara dari masing-masing kelompok, ya, dari masing-masing kelompok. Nanti Bapak akan menanyakan hipotesisnya. Setelah Bapak menanyakan hipotesisnya, kalian nanti presentasi dari apa yang menyebabkan kalian hipotesis tersebut, yang mendukung hipotesis tersebut. Selanjutnya kan sudah selesai semua ya? Sudah disalin. Oke, kelompok satu dulu. Siapa dulu? Kelompok 3. Kami dari kelompok 3, hipotesis kami yaitu pertambangan yang kami tonton tadi bisa memberikan dampak positif untuk manusia, termasuk dalam pekerjaan. Oke, dampak positif ya bagi manusia ya. Oke, satu. Kelima yaitu yang kami lihat dari video tadi, pertambangan itu dapat kita lihat dari segi lingkungan manusia, flora dan fauna, karena itu sangat merugikan kehidupan di sekitarnya dan menyebabkan kerusakan yang berkepanjangan. Oke, berdasarkan kerusakan yang berkepanjangan. Tadi ada yang positif karena menunjang kehidupan manusia, ada yang melihat dari kehidupan flora dan fauna ya. Hipotesis yang positif diambil dari segi kehidupan manusia, dan ada yang memandang bahwa pertambangan itu negatif, itu dilihat dari segi kehidupan flora dan fauna. Kalau Bapak cermati dari beberapa kelompok, dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi. Oke, untuk menunjang hipotesis kalian, hipotesis yang sudah disampaikan hari ini, Bapak ingin masing-masing kelompok untuk menyajikan hasil analisisnya untuk memperkuat hipotesis yang sudah dilakukan dengan slide presentasi. Ya. Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Oke, berarti kelompok 3 ya. 1, 2, 3, kelompok 3. Silakan maju ke depan. Nah, kita lanjut ke tentang manfaat untuk manusia. Jadi, manfaat pertambangan untuk manusia tentunya yang pertama yaitu bebas biaya impor. Nah, biaya impor ini kita kalau butuh barang tambang kita harus beli ke luar negeri sehingga membutuhkan biaya impor. Nah, karena Indonesia sudah punya, jadi kita nggak perlu nih buat beli di negara lain yang membutuhkan biaya impor yang sangat besar. Lalu yang kedua, itu termasuk meningkatkan pendapatan daerah dan negara. Nah, karena pertambangan kita ada di Indonesia, daerah kita semakin meningkat ekonominya nih. Mulai dari pengeluaran tentang pertambangan ini bisa dijual ke negara-negara lain. Pada 2006, 2007 dan 2008 turun, Bali naik pada 2009,
2010 cukup banyak menurun, kemudian 2011 naik lagi, dan 2012 naiknya cukup banyak, dan 2013 nurunnya juga banyak. Luas wilayah kawasan konservasi di Indonesia ada terestrial, jumlah unitnya 214, luasnya 4.248, 131.078 suaka marga satwa, jumlah unitnya 79, taman nasional jumlah unitnya 54, 4 taman wisata alam jumlah unitnya 131, 5 taman hutan raya jumlah unitnya 34, 6 taman guru jumlah unitnya 11, 7 KSA atau KPA jumlah unitnya 29, jumlah kawasan konservasi terestrial jumlah unitnya 552, persentase kawasan konservasi terestrial jumlah unitnya 76,24, perairan yang ada taman nasional laut jumlah unitnya 7, taman wisata alam laut jumlah unitnya 14, suaka marga satwa laut jumlah unitnya 5, cagar alam laut jumlah unitnya 6, taman nasional perairan jumlah unitnya 1, suaka alam perairan jumlah unitnya 3. Kawasan konservasi perairan daerah jumlah unitnya 130, jumlah kawasan konservasi perairan jumlah unitnya 172, persentase kawasan konservasi perairan jumlah unitnya 23,76, jumlah dan luas kawasan konservasi di Indonesia jumlah unitnya 720. Kami menolak adanya pertambangan karena yang pertama, pertambangan itu merusak hutan dan menyebabkan pemundulan. Sedangkan pohon atau hutan merupakan paru-paru dunia karena pohon menjadi salah satu penghasil oksigen terbesar di dunia, di mana oksigen adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, bahkan hewan juga membutuhkan oksigen. Walaupun legal Pak, tapi nggak menjamin juga dia bakal bertanggung jawab walaupun pakai ilmuwan. Tidak menjamin bahwa Iya, biasanya kebanyakan nggak bertanggung jawab Pak. kebanyakan tidak Iya. bertanggung jawab ya. Itu informasinya dari mana dan juga alamat webnya apa? Udah kebanyakan contohnya kayak gitu. Nah, contohnya kan PT Aluti itu kan legal tuh. Cari aja di Google banyak Pak. Dari sumbernya. Kamu nih yang mendasari bahwa itu tuh tetap nggak guna. Jadinya kamu harus bisa dong menjelaskan opini kamu. Di sini banyak kok. Itu katanya ilegal. Itu illegal. Oke, kalau bicara tentang data dari kelompok yang kontra terhadap pertambangan, datanya diperoleh dari mana sih? Mana? Dari? Saya mendapatkan data itu dari kompas.com. Dari kompas.com Ya, yang dari menyatakan internet. bahwa gimana? Bahwa menyatakan pertambangan itu dapat merusak lingkungan dan menyebabkan degradasi lahan dan mempengaruhi kualitas udara. Kita pergi ke Sebangga tuh kayak kelihatan banget Kak polusinya. Terus di sana tuh juga terjadi longsor tuh kayak besar sampai rumah warga tuh Pak, sampai pecah-pecah dindingnya karena pertambangan yang terjadi di sekitar lingkungan warga. Maupun kontra sudah mewakili hasil analisis kalian itu ditinjau dari segi kehidupan manusia, segi dari kehidupan tumbuhan dan hewan. Meskipun hasil debatnya tadi merembet ke pertambangan emas, tapi itu pada dasarnya sama karena mengancam kehidupan tumbuhan, hewan, dan juga manusia juga, baik itu dari segi positif dan negatif. Cuma dari hasil kesimpulannya bahwa pertambangan itu juga membawa dampak yang positif dan dampak yang negatif bagi kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia. Karena itu
tentu kita harus bijak menggunakan sumber daya alam yang akan digunakan untuk kesejahteraan manusia. Oke. Nah, untuk mengetahui hasilnya, untuk hasil proses pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan kuis kepada kalian. Sekarang dipegang HP-nya masing-masing. Dipegang HP-nya masing-masing. Pegang HP-nya. Ya, dikerjain. Tidak boleh tanya temennya. Yo, nggak boleh tanya temennya. Sudah. Oke, sudah. Ya, nanti hasilnya kalau sudah akan Bapak tampilkan atau Bapak kirim ke grup kelas ya. Untuk sekarang, setelah sekalian selesai mengerjakan kuis itu, Bapak ingin kalian menulis refleksi pembelajaran 3 tentang saja. Tentang pro dan kontra yang tadi. Untuk kegiatan selanjutnya, saya Bapak berharap nanti kalian ketika proses diskusi nanti itu lebih aktif kembali, jauh lebih aktif kembali. Yang tadi sudah bagus, tingkatkan lagi untuk menjadi yang lebih bagus. Terus penilaian yang sudah dilakukan, baik itu dari kuis tadi, terus dari sikap ketika diskusi maupun presentasi, itu sudah bagus, tingkatkan kembali agar kualitas belajar kalian semakin baik. Mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Bapak akhiri, nanti kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa sebagai penutup pembelajaran hari ini. Jangan lupa belajar, jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan, dan jangan lupa karena habis ini, setelah ini kita melakukan proses evaluasi belajar di semester awal ini, semester ganjil ini, maka jangan lupa belajar ya untuk proses kenaikan kelas kalian nanti. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.